Pendengar Super Seru di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah impian Luffy selama ini, Kingdom of Liberation. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai liberation atau kebebasan ini sendiri nih, yang akhirnya sangat kental sekali Oda masukkan ke dalam cerita. Dimana dari dulu itu mungkin cuma ya tersirat sajalah, dan sekarang sudah mulai disematkan lebih jelas lagi. Seperti contohnya Drums of Liberation yang Zunisa katakan yang ada hubungan dengan Nika sang bebas budak. Apalagi bahkan di chapter baru 1045 Oda menampilkan color split dengan ada tulisan Sea of Liberation-nya. Itu pun di depan kru dari Mugiwara yang pastinya akan membuat dunia ini lebih freedom, liberation atau apapun itulah. Dan sini mari kita bahas kenapa Nika disebut sebagai Warrior of Liberation dan fakta sejarah dibaliknya plus apa kemungkinan impian Luffy nanti terkait hal tersebut. Dimana kita pertama kali mendengar tentang Nika ini adalah dari Wushu. Di situ dia berkata, dia dikenal sebagai seseorang yang membawa kedamaian dan membebaskan budak, dan dia adalah legendary warrior. Yang Luffy sendiri pun menurut Gorosei berada di jalan menjadi pejuang atau warrior ini. Dimana arti dari liberation adalah bebas atau freedom lah, dimana kebebasan yang berarti lebih dalam, ya pokoknya lebih bebas banget lah dari dalam, bukan cuma bebas secara luarnya saja. Itulah pula yang Luffy inginkan sebagai seorang bajak laut kan. Dia ingin menjadi yang paling bebas di lautan ini, hal yang sudah Luffy katakan sejak lama juga, apalagi kepada Rayleigh dan yang lainnya. Serta di sini pula kita akan melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi seluruh dunia bajak laut. Oke, di sini kita akan masuk ke sedikit pembahasan sejarah lah, karena kita akan mundur ke abad 17 di dunia kita. Terdapat seorang kapten bajak laut yang bernama James Mission atau Oliver Mission lah. Seorang bajak laut dalam sejarah yang terlupakan, tapi dia ini memiliki peran atau pengaruh yang sangat besar di dunia perbajak lautan. James ini seorang bajak laut Prancis, di mana dikatakan dulunya dia ini terlahir dari keluarga kaya, tapi setelah melihat kebusukan dan bagaimana dunia orang-orang kaya yang merendahkan kaum di bawahnya, dia akhirnya mengerti bagaimana realita dan memutuskan menjadi seorang bajak laut. Sebenarnya di bagian ini malah cukup mirip dengan Sabo ya, yang akhirnya dia bertemu revolusioner. James ini dia mempunyai misi, dia selalu menentang pemerintah dengan berkata, setiap manusia terlahir secara bebas dan semuanya mempunyai hak yang sama akan kebebasan. Dia memiliki 200 kru, tapi tetap dia selalu bagi rata kekayaannya ke semua krunya tersebut. Ini sebenarnya bajak laut yang cukup aneh kan, apalagi dia ini seorang kapten yang biasanya pada zaman itu semua kapten ya berbuat semena-mena lah. Nah, mari kita coba lihat bajak laut Prancis yang ada di dunia One Piece dan penampilannya seperti apa. Ya, itu adalah anggota armada besar kru topi jerami alias Olympus. Kita akan lihat dari cover story yang Oda berikan kepadanya, yaitu di chapter 903 lalu. Olympus memutuskan akhirnya untuk menjadi seorang bajak laut, dan di chapter setelahnya 904 dia keluar dari kerajaan. Lalu di 905 dia hidup sebagai pria biasa, di mana di 906 dia melakukan pengecekan kebersihan bersama Columbus. Dan di chapter 907 yang berjudul Empty Throne juga, disitu kemunculan Imu diperlihatkan. Olympus dia membawa ke 56 armadanya untuk pergi. Lagi-lagi 56 armada, yang berarti 56 ini gomong juga kan, seperti yang kalian tahu. Dan di chapter 908 dia berencana untuk menjadi bajak laut. Di 909 dia menyerang agar lebih patah nih sebagai seorang bajak laut. Dan di chapter 910 dia malah kebalik, yang tadinya mau menyerang dia malah melihat orang-orang di pulau tersebut dalam keadaan kelaparan, dan malah dia menjadi pahlawan yang memberikan makan ke orang-orang di situ. Dan di chapter yang sama pula di 910 Luffy sampai di Wano Kuni dan melihat keadaan di sana sedang seperti apa. Bukankah itu sebenarnya sebuah kebetulan yang Oda buat dengan sangat rapih sekali?
Nah lalu apa sih yang coba saya bawa dari hal tadi? Dimana semua chapter yang tadi tentang Olympus itu diambil semuanya saat keberlangsungan dari arc Reverie. Dan selesai juga tepat pada saat tersebut. Yang akan itu ada hubungannya dengan satu sosok, satu figur atau gelar penting yang ada di dunia One Piece. Dan itu adalah Joy Boy. Dimana seperti yang kita tahu juga, impian Joy Boy sama dengan impian dari Kapten James Mission tadi. Dari manakah hubungan itu? Nah, mari kita coba bahas di sini. Impian dari Kapten Mission adalah untuk membawa semua orang berada di meja yang sama dengan hak dan kebebasan yang sama persis. Di mana semua orang dari berbagai ras, warna kulit, dan agama, mereka bisa hidup di satu tempat dengan kebebasan total tanpa adanya diskriminasi. Bukankah cukup familiar ya semua hal yang dikatakan tadi? Ya tentu saja itu adalah impian dari Big Mom atau Charlotte Lin. Dan bukankah berkali-kali juga dikatakan Big Mom ini dia punya impian yang sangat mulia. Lalu di mana juga dalam sejarahnya James atau Oliver Mission tadi dia berhasil menyelesaikan misinya dan membentuk sesuatu yang dinamakan Pirates Utopia, atau mempunyai nama juga sebagai The Libertatia. Libertatia ini adalah sebuah tempat suci bagi para bajak laut di daerah Madagaskar sana. Yang menariknya, suatu tempat ini di mana bajak laut dapat hidup dengan damai dan saling harmoni. Para bajak laut bertarung untuk membebaskan para budak di kapal, dan mereka berlaku sebagai pembatas bagi orang-orang yang berkuasa dan kaya. Mereka meraih seseorang yang selalu menekan orang lain, di mana akhirnya kita dapat melihat sebuah kesetaraan yang ada di sana. Nah, bisa saja itu adalah impian dari Joy Boy pada masa lalu. Karena kurang lebih 800-900 tahun yang lalu itu disebut sebagai abad yang hilang atau Fate Century. Dan mungkin saja pada waktu itu Joy Boy dia menjadi seorang bajak laut dan dia menciptakan sebuah negara yang dapat menyatukan semua ras mulai dari Ming, Fishman, raksasa, dan yang lain-lain. Karena jika kalian perhatikan di dunia One Piece ras-ras non manusia normal itu tidak ada satupun yang terafiliasi langsung dengan pemerintahan dunia. Contoh mulai dari Elbaf loh, ini udah paling mirip banget karena dia ini manusia cuma ukurannya yang raksasa saja. Dia tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Lalu suku Tontata yang kurcaci juga tidak. Untuk Fishman memang mereka baru kali ini lagi datang ke Reverie dan hasilnya hampir saja Putri Shirahoshi dijadikan budak oleh si sialan Carlos. Dan itulah impian dari Joy Boy di masa lalu, walaupun tetap saja dia gagal untuk membuka impiannya. Karena akhirnya dia membuat permintaan maaf kepada Poseidon kan karena dia gagal melakukan misinya tersebut. Jadi sebenarnya impian dari Joy Boy di One Piece ini belum tercapai ketika di masa lalu. Yang bahkan sampai 800 tahun kemudian yang sekarang di era Luffy kemungkinan besar lah seharusnya akan tercapai. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dipersinggungkan karena kita sudah tahu hasilnya seperti apa, cuma kita butuh prosesnya saja agar lebih baik seperti apa kan? Nah lalu Nika ini sang Warrior of Liberation kemungkinan nama kerajaan nantinya bisa saja Libertatia yang kayak tadi jika diambil dari sejarah, atau mungkin diubah sedikit jadi Liberalia atau Libertania, Kingdom of Liberation, yang terbentuk secara sendirinya oleh Warrior of Liberation juga. Serta jika kita menghubungkan beberapa kesamaan lagi dengan dunia One Piece, Columbus yang ada di dunia nyata diubah menjadi Olympus. Lalu ada juga Kapten Oliver barusan, dia bisa saja diubah menjadi Clover di One Piece ini, atau Profesor Clover ini. Dialah orang yang akan menyebutkan nama Ancient Kingdom, dan yang jadi pertanyaan adalah jika kerajaan itu benar-benar ada di mana dia sekarang, dan apakah hal semua itu benar-benar sebuah hal yang nyata? Nah, jika kita kembali ke prototipe Oda dahulu sebelum dia membuat serial One Piece ini, di mana Oda pernah membuat cerita pendek. Dan di sini kita bisa melihat ada Luffy dan satunya ya seperti Nami lah, tapi kayaknya bukan juga. Di situ Luffy menjelaskan terdapat dua jenis bajak laut. Yang pertama adalah Morgania dan yang kedua adalah Fishman. Morgania adalah seorang bajak laut yang mencuri dan membahayakan orang-orang, atau ini yang lebih dikenal sebagai the real bajak laut lah. Tapi ada juga yang disebut sebagai Fishman, di mana orang-orang inilah yang memutuskan pergi menjadi bajak laut untuk melakukan petualangan. Dan Luffy sendiri di situ dia berkata dia ingin menjadi seorang Fishman. Ya, yang jika kita lihat akhirnya di serial One Piece
Luffy benar-benar dibuat sebagai sosok bajak laut yang peaceman dan bukan Morgania, dimana dia berlayar murni banget sebagai petualangan saja. Bahkan ketika dia mau di-spoileri tentang akhir dari perjalanannya seperti ending Laugh Tale, One Piece, dan yang lain-lain, kita lihat dia malah marah kepada Usopp kan. Dan lagi-lagi jika kita kembali ke sejarahnya, satu-satunya bajak laut yang berhubungan dengan Libertatia tadi adalah Avery Henry. Atau sebenarnya Avery Henry ini disebut juga sebagai Raja Bajak Laut. Bahkan di game Uncharted 4 atau yang keempat, Avery Henry ditunjukkan sebagai seorang yang membentuk Libertatia. Lalu di One Piece, Oda pun pernah berkata jika Kurohige tadinya akan diberi nama Everything the Teach, tapi akhirnya dia mengubahnya setelah berkonsultasi dengan editornya. Nah, untuk nama dari Avery ini, dia dikenal memiliki budak. Bukankah itu sesuatu yang sangat berlawanan dengan James Mission tadi? Bahkan di One Piece berkali-kali mimpi seorang bajak laut pun dikumandangkan. Dan untuk kasus Luffy dan Teach ini, bukankah Oda selalu buat saling berseberangan nih di antara Luffy dan Teach dari awal banget? Intinya mereka ini berseberangan lah luar dalam. Bahkan taste ke makanannya saja mereka sudah berbeda di pertemuan pertamanya kan. Dan jika di One Piece sendiri, mulai dari dulu banget sebenarnya Oda sudah sering membuatkan sesuatu yang dinamakan seperti Libertatia dengan caranya sendiri, atau membentuk sebuah region atau negara dari bajak laut lah kurang lebih. Bahkan dulu banget di awal Crocodile yang menciptakan Operasi Utopia, bahkan namanya sama. Di situ tujuan Crocodile adalah untuk membuat kerajaan bajak lautnya sendiri dan meningkatkan kemampuan militernya. Atau juga contoh Kaido dengan proyek New Onigashima, membuat daerah bajak laut dan menjadikan pabrik senjata yang sangat hebat. Atau Kurohige sendiri, bukankah dia berkata dia ada di Pulau Full Elite dan itu pun bahkan disebut sebagai Pirates Paradise atau surganya dari bajak laut. Atau jika kita hubungkan lagi dengan mimpi Big Mom yang tadi tapi dengan cara yang berbeda-beda dan kejamnya sendiri-sendiri, dimana semuanya memiliki impian yang serupa, menciptakan sebuah Pirates Utopia dengan cara yang berbeda saja. Ingat di sini saya tidak membicarakan mana yang benar mana yang salah ya, karena seperti kata-kata dari Doflamingo, benar dan salah itu adalah abu-abu atau ambigu. Perspektif anak bocah yang hidup di tengah perang dengan bocah yang lahir di negeri damai akan sangat berbeda. Apalagi ketika dia melihat sesuatu yang bernama keadilan. Wah, ini sebenarnya benar-benar quotes yang dalam banget. Nah, di mana bajak laut tadi membuat Pirates Utopia sendiri, tapi ada satu orang lagi yang ingin membuat hal itu, dan tentu saja itu adalah sang raja bajak laut Goldie Roger. Impiannya yang dikatakan kepada Oden dan Shirohige sebelum sampai ke pulau lahirnya Laugh Tale, itu pun tentang menyatukan semua bajak laut World Greatest Pirate Group. Tapi di ujungnya, akhirnya Oda memotongnya entah apa yang ingin dia lakukan terhadap hal tersebut. Yang jawaban akan hal ini sebenarnya akan ada hubungannya dengan pemerintahan dunia, dan itu pula yang pastinya mereka takutkan. Bajak laut tidak bisa bersatu karena akan merusak yang namanya keseimbangan atau balance. Keseimbangan dunia akan rusak, yang ini pastinya juga akan menjelaskan jika mungkin sebenarnya pemerintahan dunia tidak benar-benar salah 100%. Karena apa yang akan terjadi jika bajak laut jahat yang memimpin dunia, contohnya seperti Rocks di Shebek dahulu. Wah, ini sih sebenarnya bakal jadi hal yang sangat-sangat gila jika pemerintahan dunia tidak benar-benar jahat, karena ya emang One Piece inilah seperti dua sisi koin. Contoh, kita punya pisau, dimana pisau ini bisa saja kita buat untuk hal jahat seperti membunuh, tapi bisa saja dibuat untuk hal baik seperti memasak makanan. One Piece selama ini selalu menggunakan konsep tersebut. Nah, tapi terdapat seorang pembebas budak yang dia lakukan dari awal, dan ternyata bahkan dia memiliki hal spesial terkaitnya, dan itu adalah Nika yang juga disebut sebagai Warrior of Liberation. Dan dia adalah Monkey di Luffy yang sejak awal dia sudah berperan dan berperilaku sebagai orang yang membebaskan negeri-negeri dengan suppress power yang sangat buruk atau semacam perbudakan dalam tanda kutip. Bajak laut berhati baik yang tujuan utamanya hanyalah untuk berpetualang, tapi bahkan tanpa Luffy sadari dia memberikan pengaruh yang kuat untuk memimpin orang-orang tersebut dan menjadi semacam Kingdom of Liberation, di mana Kingdom of Liberation ini dilindungi atau dipemimpini oleh Warrior of Liberation Nika di tubuh oleh Monkey D. Luffy. Dan nanti dia akan menciptakan pesta terbesar di seluruh dunia, the biggest party ever.
Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini dan bagaimana hubungan Libration menurut kalian. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation. Dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.